Film ini menjadi salah satu film India berpenghasilan tertinggi pada masanya dan menandai kembalinya Kajol di industri akting pasca cuti selama 5 tahun. Kajol pun ini menolak tawaran film Kalbi Alfi dan Nahkena yang akan dipasangkan dengan Shah Rukh Khan dan lebih memilih film ini bersama Amir Khan. Dan untuk pertama kalinya Amir Khan dan Kajol ini dipasangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini bersama saya Dewa Ode dalam cerita film. Kali ini saya akan menceritakan film India yang berjudul Fana yang artinya hancur. Film itu rilis tanggal 26 Mei 2006 dengan pemeran utama Amir Khan sebagai Rehan Kodri dan Kajol sebagai Zoni Aliber. Film ini menceritakan gadis buta yang jatuh cinta sama seorang teroris. Untuk profil Zoni Aliber yang diperankan oleh Kajol adalah seorang gadis tunanetra yang tinggal di desa terpencil di Kashmir, sebuah wilayah utara paling ujung antara India dan Pakistan. Jadi memang jarak satu rumah ke rumah lainnya itu berjauhan. Zoni ini anak satu-satunya dari seorang ibu yang bernama Hafiza dan ayahnya bernama Zulfikar. Karena dia anak satu-satunya, otomatis sangat disayang dan diperhatikan sama kedua orang tuanya. Sampai kedua orang tuanya ini mengkhawatirkan kondisi Zoni dengan keterbatasannya, jangan sampai Zoni ini tidak menikah. Oleh karena itu ibunya ini memberikan kebebasan pada Zoni untuk bisa berbaur dengan teman-temannya. Siapa tahu dengan diberi kebebasan, dia ini bisa menemukan pangerannya. Orang tuanya pun ini dengan berat hati demi memberikan kebebasan pada Zoni, mengizinkan Zoni ini bersama grup Tari Kashmir tampil di Istana Presiden di New Delhi. Orang tua Zoni pun ini mempercayakan pada teman-temannya, ada Bobo, Fatih, dua teman lainnya ini dan guru menarinya ini untuk menjaga Zoni. Dan untuk pertama kalinya mereka ini melepas Zoni pergi tanpa pendampingan mereka. Singkat cerita, karena mereka di Delhi ini hanya 5 hari, tidak mau membuang kesempatan, guru menarinya ini mengajak mereka ini untuk jalan-jalan di kota Delhi. Pemandu wisatanya itu bernama Rehan. Dan Rehan ini untuk menghibur para wisatawannya itu selalu memberikan puisi-puisi pada wisatawan. Dan Rehan ini langsung terpesona pada pandangan pertama dengan kecantikan Zoni. Dan kaget ternyata Zoni ini tidak bisa melihat, tapi tidak mengurangi kekagumannya sama Zoni. Nah, di dalam bis, Rehan ini selalu memperhatikan Zoni yang sedang merajut. Dia pun membuat rangkaian puisi yang ditujukan untuk Zoni. Seandainya Zoni ini membuatkan sweater untuknya, maka dia akan pakai seumur hidupnya. Semua orang dalam bis ini senang karena Rehan ini menghibur mereka. Tapi tidak dengan Fatih, sahabat Zoni yang tidak senang dengan sikap Rehan. Sampai di tempat wisata pun Fatih ini mengingatkan Zoni agar tidak terpengaruh dengan ucapan Rehan. Karena menurut Fatih ini Rehan ini pria yang genit, dilihat dari caranya dia tuh memandang wanita. Tapi Zoni yang sudah terlanjur berbunga-bunga dengan puisi-puisi Rehan ini tidak memperdulikan ucapan Fatih, malah menanyakan tentang Rehan ini pada Bobo. Bobo dan teman-teman yang lain pun bilang bahwa Rehan itu adalah pria yang baik. Di malam hari, Rehan ini nekat ini mendekati Zoni, mengajak Zoni ini secara pribadi agar esok hari ini berkeliling kota Delhi tanpa teman-temannya, jadi berdua saja. Keesokan harinya, setelah latihan untuk persiapan tampil di Istana Presiden, Zoni pun ini menunggu Rehan di gerbang depan. Nah, di gerbang depan itu Zoni ini dihampiri petugas yang bernama Joli. Joli pun tahu nih kalau Zoni ini lagi menunggu Rehan. Petugas Joli pun yang sudah mengenal Rehan bilang sama Zoni bahwa Rehan itu pria yang baik. Kayak dukunglah hubungan Zoni ini sama Rehan. Rehan pun ini mengajak Zoni ini untuk jalan-jalan di Delhi. Nah, di sisi lain, ayah Zoni ini khawatir tentang keadaan Zoni ini. Bagaimana dia bisa hidup tanpa mereka. Bagaimana Zoni ini bisa makan, siapa yang jaga Zoni. Padahal Zoni sendiri ini lagi bersenang-senang diajak jalan-jalan sama Rehan. Makan jajanan Delhi sama Rehan. Rehan pun ini menjaga Zoni dengan baik. Nah, sampainya di penginapan, Fatih ini mengingatkan kembali nih pada Zoni agar tidak terlalu percaya dengan Rehan. Karena menurutnya Rehan ini bukan pria yang cocok untuk Zoni. Tapi Zoni yang telah jatuh cinta sama Rehan ini merasa kalau dia bersama Rehan itu dia merasa bahagia, dia merasa hidup. Singkat cerita, di hari keempat Zoni dan teman-temannya ini bersiap untuk tampil. Nah, di tengah acara ini Rehan gelisah nih, ingin melihat penampilan Zoni. Karena kan Zoni ini tampil di Istana Presiden ya, jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Nah, petugas Joli yang berjaga di depan melihat Rehan yang gelisah, dikasih tuh
tiket agar dia bisa masuk melihat penampilan Rehan. Setelah selesai acara, Rehan pun ini menunggu Zoni untuk mengajaknya di suatu tempat. Teman-teman Zoni pun ini mendukung. Fatih yang awalnya tidak menyetujui kedekatan Zoni dan Rehan ini tiba-tiba malam itu mendukung Zoni pergi. Ternyata Rehan ini membawa Zoni ini di tempat ibadah mendoakan Zoni agar bisa melihat. Yang membuat Zoni ini terharu karena baru pertama kali ada orang yang mendoakannya agar ia bisa melihat. Nah, saat malam hari, Zoni dan Rehan ini mau menyeberang, tapi tiba-tiba Rehan ini mau menerima telepon dan minta nih pada Zoni untuk menunggu sebentar karena dia mau menerima telepon. Tapi karena Zoni ini ingin memberikan kesan pada Rehan, ingin menunjukkan sama Rehan, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi itu dia bisa berjalan sendiri. Alhasil, sebuah mobil ini hampir saja menabrak Zoni. Tapi dengan cepat, Rehan ini menarik Zoni. Rehan pun marah. Karena kan tadi dia suruh untuk menunggu karena dia masih mengangkat telepon. Tapi Zoni ini bilang bahwa dia itu ingin memberikan kesan pada kencan pertama mereka. Tapi entah maksudnya apa, Rehan ini memberitahu Zoni bahwa hidup Zoni itu sangat berharga. Jangan sampai Zoni ini menyia-nyiakan hidupnya pada orang lain, apalagi sama dirinya. Tapi di situasi itu, Zoni ini mengungkapkan isi hatinya bahwa dia itu memang mencintai Rehan. Saat Rehan mengantar pulang Zoni, di perjalanan Rehan ini sadar dengan ketulusan cinta Zoni. Sedangkan dia ini tidak bisa bersama Zoni. Bukannya tidak cinta, tapi dia tidak bisa menetap pada satu kota dalam waktu yang lama. Tinggalnya itu pindah-pindah, tidak jelas. Sedangkan kalau dia bersama Zoni, otomatis dia akan menetap pada satu kota. Keesokan harinya, karena hari itu hari terakhir Zoni berada di Delhi, karena besoknya harus balik ke Kashmir, Zoni pun ini menunggu Rehan agar bisa jalan-jalan sama Rehan di hari terakhirnya. Sampai sore hari saat Rehan ini menemani wisatawan, tak sadar ternyata di situ ada Zoni yang lagi menunggunya. Zoni pun ini memberikan baju rajutan yang ia rajut sendiri untuk Rehan. Tapi Rehan ini menolak. Dia merasa tidak pantas untuk mendapatkan itu. Rehan pun memberitahu Zoni bahwa dia itu bukan pria yang tepat dan menyuruh Zoni ini untuk mengikuti kata Fatih bahwa dia lelaki yang tidak baik. Walaupun Zoni ini mencoba meyakinkan Rehan, tapi Rehan ini masih tetap pada pendiriannya yang membuat Zoni ini bilang, kalau kita tidak bisa hidup bersama, minimal kita bisa bersama saat sebelum dia kembali ke Kashmir. Rehan pun ini sampai heran kenapa Zoni ini sangat mencintainya. Rehan pun berjanji akan membahagiakan Zoni sebelum pulang ke Kashmir. Rehan pun ini mempersiapkan makan malam spesial di rumahnya bersama Zoni. Hingga terbawa suasana sampai melakukan hubungan terlarang. Pagi harinya Zoni ini tersadar dan mengingat bahwa jam 10 itu dia sudah harus ke stasiun karena teman-temannya sudah menunggunya di kereta. Di perjalanan Rehan pun ini selalu memperhatikan Zoni. Dia juga merasa berat akan berpisah dengan Zoni. Saat di stasiun, Zoni pun ini dengan berat hati berpisah dengan Rehan, berpisah dengan orang yang dicintai. Sampai di dalam kereta pun nangis-nangis nih, di pelukan Fatih. Tapi di situ Rehan juga tidak bisa menyembunyikan bahwa dia juga mencintai Zoni. Yang akhirnya Rehan pun ini membawa turun Zoni dari kereta dan berjanji akan menikahi Zoni. Zoni pun ini dengan senang hati mengabarkan orang tuanya dia sudah menemukan seseorang yang dia cintai. Orang tuanya pun sangat senang dan antusias untuk segera ke Delhi untuk menikahkan putrinya. Di sisi lain, Rehan ini mengantar Zoni untuk memeriksakan matanya. Dan dokter bilang, Zoni ini berpeluang bisa melihat dengan dilakukannya operasi pergantian retina. Dan saat Zoni ini bersiap untuk operasi, Rehan ini memakai baju yang dirajut Zoni. Berkali-kali memeluk Zoni dan mengatakan bahwa dia itu mencintai Zoni. Yang membuat Zoni pun juga heran. Kalau Rehan ini merasa khawatir, seharusnya menunggu orang tuanya baru dilakukan operasi. Saat mau masuk pun Rehan ini masih sempat-sempatnya memaikakan kalungnya pada Zoni. Zoni pun mengingatkan ini pada Rehan untuk memberitahu petugas Jolly di istana presiden tentang pernikahan mereka dan menjemput ayah dan ibunya di stasiun. Dan tiba-tiba ledakan itu terjadi di istana presiden. Dan banyak korban luka-luka hingga tewas. Dan di saat bersamaan, operasi Zoni ini berjalan lancar. Zoni pun ini bisa melihat sepenuhnya, dia bisa melihat kedua orang tuanya yang sudah ada di depannya, tapi tidak dengan Rehan. Zoni pun ini menanyakan Rehan ada di mana karena yang menjemput ayah ibunya kan seharusnya Rehan.
Tapi dokter di situ dan 2 orang polisi ini malah mengantar Zoni ini ke kamar mayat. Ternyata Zoni ini diminta untuk mengidentifikasi jenazah yang diduga itu adalah Rehan. Karena jenazahnya itu sudah hancur, jadi tidak dikenali, tapi di dekat jenazah itu ditemukan baju yang dipakai Rehan, yaitu baju sweater yang dirajut oleh Zoni. Dan Zoni ini seolah tak percaya itu jenazahnya Rehan. Sedangkan di Biro Intelijen, Kepala Unit Biro Intelijen ini bernama Rawat ini seperti tidak suka ada wanita yang ikut campur dalam penanganan teroris. Tapi wanita itu dikirim langsung dari Menteri Pertahanan untuk menganalisa ledakan itu untuk mencari tahu pelaku teroris. Wanita itu bernama Malini Tiagi. Tiagi ini menganalisa jika pelaku utamanya itu berasal dari kelompok teror terkuat di dunia bernama IKF. Yang dimana pelaku ini sangat sulit ditangkap dan dikenal sebagai teroris cerdas dan berbahaya. Tidak ada yang tahu namanya, bahkan satu dunia tak pernah melihat wajah sang teroris ini. Dengan kata lain, dia bisa ini menjadi siapa saja. Dia bisa jadi teller bank, penjual rokok, sulit untuk memprediksinya. Namun meski begitu, mereka ini bertekad untuk menangkap sang teroris itu. Dan Rehan yang sekarang mengubah penampilannya dan dia masih hidup. Siapakah Rehan sebenarnya? Dugaan pun benar jika Rehan adalah pria cerdas dari kelompok teroris IKF yang dipimpin oleh kakeknya sendiri untuk memerdekakan Kashmir. Meskipun dia orang yang berbahaya, tapi sebenarnya itu dia berhati lembut, dia benar-benar mencintai Zoni. Dia pun menyesal dan merasa bersalah, seharusnya dia tidak menarik Zoni dalam hidupnya yang berbahaya yang akan meninggalkan luka pada Zoni. Singkat cerita, 7 tahun kemudian di Biro Intelijen ini mendapatkan kabar jika nuklir milik Rusia telah dicuri oleh kelompok IKF. Tiagi pun menjelaskan pada Menteri Pertahanan jika beberapa tahun terakhir ledakan di Mumbai, New York, dan Bali, Indonesia keseluruhan itu menewaskan 15.000 jiwa. Sedangkan jika nuklir itu meledak, setidaknya 5 juta orang akan menjadi korbannya. Namun Rawat mengatakan jika nuklir itu takkan meledak karena pemicunya sendiri adalah buatan India. Sedangkan di India sendiri ini memiliki 6 pemicu yang disimpan di masing-masing pangkalan militer. Nah, si Menteri Pertahanan ini pun meminta agar semua pemicu itu segera dibawa ke Biro Intelijen, dikumpulkan untuk menghindari kelompok IKF ini untuk mencurinya. Tiagi pun mengingatkan kalau pemicu bom itu dikumpulkan, para teroris ini pasti sudah punya rencana untuk mengambil pemicu itu lebih dulu. Tapi peringatan itu tidak diindahkan oleh Menteri Pertahanan. Alhasil, di sebuah kamp militer yang ada di Kashmir, Rehan ini sudah bergabung dengan anggota militer yang ada di Kashmir dengan identitas baru bernama Kapten Ranjev yang sudah berniat akan mencuri pemicu bom. Dan anggota militer di situ tuh tidak ada yang curiga, malah komandan di camp itu sangat berterima kasih pada Kapten Ranjev palsu ini karena menyelamatkannya saat dikepung oleh IKF. Dan di camp lain itu juga cuma Kapten Ranjev yang selamat. Tidak sadar mereka ini sudah masuk dalam rencana IKF dan Kapten Ranjev asli ini sudah dibunuh oleh ketua IKF. Ranjev palsu pun masuk dalam list yang bertugas untuk mengantarkan pemicu bom itu pada Biro Intelijen. Namun salah satu staf intelijen ini mengabarkan jika istri tentara Kapten Ranjev ini mengatakan suaminya ini sudah 2 bulan tidak ada kabar. Si istri pun bertanya-tanya apakah suaminya ini ikut misi rahasia atau memang sedang tidak punya kuota untuk menelpon keluarganya. Pembicaraan itu pun didengar oleh Tiagi. Dengan cerdas, Tiagi ini mencari kabar apakah kelompok IKF ini pernah bersitegang dengan anggota militer. Staf intelijen pun bilang jika dulu beberapa anggota militer ini pernah dikepung oleh IKF. Dan hanya 1 orang yang selamat, yaitu Kapten Ranjev. Tiagi pun langsung menyimpulkan jika Ranjev yang sekarang adalah sang teroris berbahaya itu. Singkat waktu, kelompok militer ini memulai misi yang akan mengantarkan pemicu bom itu ke Biro Intelijen. Ranjev palsu pun membagikan segelas kopi pada teman-temannya. Ternyata kopi itu sudah dicampuri racun. Alhasil 1 persatu tewas dan Ranjev palsu pun meledakkan helikopter lalu melompat menyelamatkan diri. Kabar itu dengan cepat sampai ke Badan Intelijen. Tiagi pun tahu kalau helikopter yang digunakan militer bukan kecelakaan melainkan si teroris ada di dalamnya.
Tiagi pun dengan cepat menyuruh Rawat untuk mengirim pasukan ke sana untuk mengejar Ranjef palsu. Tiagi juga ini menyuruh mematikan seluruh jaringan di wilayah itu, baik internet maupun telepon. Dan pasukan yang terjunkan itu bukan hanya darat melainkan di udara juga. Namun satu persatu pasukan ini berhasil ditumbangkan oleh Ranjef. Tapi walaupun Ranjef ini berhasil menumbangkan pasukan yang di darat dan berhasil meledakkan pasukan dari udara, tapi dia juga ini mendapatkan tusukan, tembakan yang membuat Ranjef palsu pun ini tidak sadarkan diri. Di tengah cuaca dingin, karena di sana lagi musim salju, bukan hanya musim salju, tapi badai salju yang menyelimuti Kashmir, yang membuat Biro Intelijen juga ini tidak bisa memastikan apakah Ranjef palsu ini sudah mati atau masih hidup. Ranjef palsu pun ini yang tersadar, tertatih mencari pertolongan, dan ketika sampai di salah satu rumah, betapa tak percaya jika rumah itu adalah rumah Zoni yang kini mempunyai seorang anak bernama Rehan, yang kemudian dirawat oleh mereka. Karena saluran telepon ini sengaja dimatikan oleh Biro Intelijen. Tujuannya agar teroris ini tidak bisa menghubungi kelompoknya. Dan naluri seorang anak sangat kuat karena Rehan kecil ini terus memperhatikan Ranjef. Begitu juga dengan Zoni yang tampak aneh dengan perasaannya. Saat merawat Ranjef ini dia merasa familiar. Nah, saat Ranjef ini sadar, niat hati ini ingin pergi dari rumah itu, namun Ranjef ini masih belum stabil hingga dia itu kembali pingsan. Saat Ranjef sadar, ayah Zoni ini memanggilnya untuk makan. Dan ayahnya Zoni ini sudah mengetahui bahwa namanya itu adalah Kapten Ranjef karena melihat nama pada baju militernya. Tapi tiba-tiba Zoni ini memanggil anaknya Rehan. Seketika membuat Ranjef ini terkejut karena namanya dengan nama anaknya itu sama. Ayahnya Zoni pun bercerita panjang jika istrinya Hafizah telah meninggal 2 tahun lalu. Dulunya Zoni buta, tapi saat bisa melihat malah suaminya tewas dalam ledakan bom. Dan sampai sekarang ini Zoni masih menyalahkan dirinya atas kematian suaminya. Karena kan kalau Zoni ini tidak menyuruh Rehan untuk ke istana presiden, Rehan ini tidak akan mungkin terkena bom. Keesokan harinya, di saat Ranjef palsu merasa kondisinya sudah membaik, Ranjef pun ini berencana pergi dari rumah itu. Tapi karena badai salju, yang membuatnya harus masuk kembali ke rumah itu. Nah, di saat yang bersamaan, Ranjef palsu ini melihat kebahagiaan Zoni dan Rehan. Ketika Rehan kecil ini terus mendekatinya, sedangkan ia itu masih kebingungan memikirkan cara bagaimana untuk mengabarkan kakeknya tentang keberadaan dirinya. Karena jaringan telepon juga tidak ada, yang membuat Ranjef ini marah pada Rehan kecil yang selalu mendekatinya. Ini yang membuat Zoni pun kecewa atas sikap Ranjef pada Rehan kecil. Setelah marah-marah, Ranjef pun merasa bersalah sama Zoni dan Rehan kecil. Walaupun Zoni juga ini marah sama Ranjef, tapi Zoni ini tetap memperhatikan Ranjef, menggantikan perban lukanya, membuatkan jamu, walaupun tidak menjawab saat ditegur, yang akhirnya Ranjef pun ini meminta maaf pada Zoni karena kemarin itu dia bersikap kasar. Setelah minta maaf, suasana pun menjadi cair, di mana Ranjef ini membantu Zoni memandikan Rehan kecil, mengajaknya bermain, mereka pun kini saling bercanda. Karena Rehan yang begitu bahagia di hari itu, dia pun ini mencium Ranjef, yang perasaannya itu benar-benar membuat Ranjef ini terharu. Rehan kecil kan kalau ke Ranjef ini bukan manggil namanya ya, tapi sebutannya dengan orang mati karena Ranjef ini pernah pingsan, kemudian sadar kembali. Itulah kenapa Rehan kecil ini memanggilnya orang mati. Nah, karena setelah Ranjef ini minta maaf sama Zoni, kan suasananya makin cair, ini juga membuat Rehan kecil ini sudah nyaman sama Ranjef. Ketika akan tidur, Rehan kecil ini pun minta izin sama ibunya bahwa sekarang itu dia tidak akan memanggil Ranjef dengan sebutan orang mati lagi, tapi memanggilnya ayah. Zoni pun ini hanya terdiam dengan ucapan Rehan kecil. Di malam hari, diam-diam Ranjef ini menyanyi dengan sedikit senyuman. Namun karena lupa liriknya, Zoni pun membantu nyanyian itu sampai tidak sadar mereka terhanyut ke dalam suasana. Ranjef pun mengatakan kata-kata yang pernah dia ucapkan dahulu. Seketika Zoni ini kaget kenapa dari cara bicara, perlakuannya itu mirip dengan Rehan. Dia pun bertanya-tanya siapakah Ranjef sebenarnya. Ranjef pun memberitahu kebenarannya kalau dia adalah Rehan. Dia pun ini minta maaf karena dia memilih untuk melupakan Zoni untuk selama-lamanya. Seharusnya itu dia mati di depan pintu Zoni. Tapi Rehan ini selamat berkat Zoni yang membuatnya kembali hidup.
dan meyakinkan Zoni bahwa ini bukan kebetulan melainkan takdir mereka dipertemukan kembali. Ayah Zoni yang terbangun pun langsung kaget mendengar semua itu. Menginterogasi, dia disuruh Rehan untuk berkata jujur. Rehan pun jujur, dia bernama Rehan Kodri dan dia adalah orang Kashmir. Dia pun mengaku jika 7 tahun lalu itu dia sedang menjalankan misi. Sehingga dia ini tidak bisa bebas untuk mencintai seorang wanita. Tapi yang pasti dia ini benar mencintai Zoni. Dia pun berjanji setelah misinya selesai dia akan bersama Zoni untuk menghabiskan sisa hidupnya. Zoni pun kesal karena Rehan ini selalu berkata misi, misi, misi. Dan bertanya memangnya misi apaan? Dan Rehan ini tidak bisa menjelaskan dia lagi dalam misi apa dan tidak mau berbohong. Karena dia ini tidak mungkin bilang bahwa ini dia teroris. Rehan tahu dirinya ini salah dan berharap dimaafkan. Si ayah Zoni pun serahkan semua keputusan itu ada di Zoni. Rehan pun ini mencoba meyakinkan Zoni. Tapi Zoni mengungkapkan apa yang dia rasakan selama 7 tahun. Di saat Rehan ini masih sibuk menjalankan misinya, dia ini kebingungan, dia merasa bersalah atas kematiannya. Selama 7 tahun ini dia berusaha menggambar wajah Rehan agar bisa menunjukkan pada anaknya. Itulah alasan kenapa Zoni ini tidak mau menerima maaf dari Rehan. Rehan pun ini hanya bisa merenung dengan melihat kepingan gambar yang dibakar Zoni. Nah, di keesokan paginya Rehan pun memutuskan untuk pergi karena dia itu merasa sudah tidak ada tempat baginya di rumah itu. Namun Rehan kecil ini muncul dan memohon agar tidak pergi. Mendengar kata-kata anaknya, Rehan pun ini merasa berat meninggalkan rumah itu. Dan saat Zoni membuat sarapan, Zoni ini melampiaskan kemarahannya pada anaknya. Si ayah Zoni pun ini menegur Zoni karena pria yang menyakitinya itu telah pergi tanpa berpamitan. Zoni pun ini tidak percaya karena Rehan pasti ada di kamarnya. Dan Rehan kecil kemudian membenarkan ucapan kakeknya jika Rehan sudah pergi dan berpamitan pada dirinya. Nah, mendengar kepolosan Rehan kecil, Zoni pun ini segera berlari mengejar Rehan karena dia tidak mau kehilangan Rehan untuk kedua kalinya. Dan ayahnya Zoni pun ini menikahkan mereka. Kini Rehan kecil sudah memiliki ayah dan ibu. Tapi bukan pernikahan kalau tanpa ujian. Singkat cerita, Tiagi dan Rawat ini datang langsung ke pangkalan militer untuk mencari teroris itu. Tapi karena cuaca yang belum bisa diprediksi, Tiagi pun ini menggunakan media untuk mencari sang teroris. Di TV pun ini beritakan dicari seorang teroris berpakaian militer dalam keadaan luka parah. Dan saat itu ayah Zoni ini lagi nonton di ruang keluarga, sedangkan Rehan juga ini ada di ruang keluarga lagi menemani anaknya belajar. Dia pun mendengar itu sudah waspada nih, sudah merasa tidak aman. Dia pun memperhatikan ini reaksi ayah Zoni. Tapi saat itu ayah Zoni ini langsung mengganti siarannya. Tidak tengah dengan pemberitaan itu. Ini yang membuat Rehan pun lega. Tapi tidak lama kemudian ada nih seorang yang mengetuk pintu. Ini juga yang membuat Rehan ini merasa waspada. Karena Rehan ini memang sudah merasa tidak aman semenjak diberitakan di TV. Ternyata yang datang adalah kolonel setempat yang ingin minum untuk menghangatkan badan. Kolonel itu pun bilang bahwa dia itu punya pemancar radio untuk Rehan ini bisa digunakan untuk memberitahu di camp militer tentang keberadaannya. Kan taunya Rehan ini tentara, dan Rehan pun ini tidak sabaran ingin segera menghubungi kakeknya selaku ketua IKF, memberikan pemicu itu agar tugasnya itu selesai. Karena keberadaannya juga ini sudah tidak aman, agar dia juga ini bisa istirahat dari dunia teroris. Saya hidup tenang bersama Zoni dan anaknya. Di keesokan paginya, Rehan ini menunggu ayah Zoni nih yang akan mengantarnya ke rumah kolonel. Karena ini di desa terpencil, jadi memang dari rumah ke rumah itu lainnya itu jauh. Menggunakan transportasi mobil. Baju seragam Rehan ini kan tergantung ya, persiapan untuk dipakai. Namun betapa terkejutnya ayah Zoni melihat pemicu bom itu ada pada saku Rehan, seperti yang digambarkan di TV. Berarti teroris yang dicari itu adalah menantunya sendiri. Tapi saat itu ayahnya Zoni ini pura-pura tidak tahu bahwa dia sudah mengetahui bahwa Rehan ini adalah teroris. Singkat waktu ketika sampai di depan rumah kolonel, ayah Zoni ini pun langsung menodongkan pistol pada Rehan. Ternyata pemicu itu sudah dipegang oleh ayahnya Zoni. Rehan pun ini meminta pemicu itu dan berjanji ia akan selesai dalam beberapa hari, kemudian dia akan bersama Zoni selamanya. Tapi ayah Zoni ini masih bersikeras tidak akan memberikan pemicu itu.
Rehan yang mencoba mengambil pemicu itu pun tanpa sengaja ayahnya Zoni ini terdorong jatuh ke jurang. Rehan pun ini merasa sangat bersalah karena tidak ada maksud sedikit pun untuk mencelakakan mertuanya. Karena setelah pemicu itu dia serahkan sama kakeknya, dia bersama anak istrinya sebagaimana mestinya. Di rumah kolonel, Rehan pun ini menghubungi kakeknya sekaligus berkata jika dia sudah lelah dengan semua ini. Dia pun ingin semuanya segera berakhir. Rehan kemudian memberitahu koordinat lokasi dirinya untuk mengambil pemicu nuklir itu. Dan ucapan itu didengar langsung oleh kolonel. Mau tidak mau, Rehan pun ini terpaksa membunuh kolonel agar tidak melaporkannya. Dan tanpa sadar, percakapan itu sudah terhubung dengan Biro Intelijen. Namun Tiagi ini harus memecahkan alamat sambungan ini di mana Rehan ini memberikan koordinat dengan sebuah kode, sehingga militer pun ini butuh waktu untuk memecahkan kode itu. Sungai Beku, Zoni dan Rehan kecil yang lagi mengambil air ini kaget ketika melihat mayat si ayah ini mengapung di bawahnya. Singkat cerita, ketika Rehan ini sampai di rumah dengan rasa bersalah, Zoni ini dengan kesedihannya menanyakan apa yang terjadi sama ayahnya. Tapi jawaban Rehan yang berbohong dengan bilang ayahnya ini bermalam di rumah kolonel, membuat Zoni ini terdiam. Nah, di saat yang bersamaan, berita di TV ini kembali menyiarkan tentang seorang teroris kabur menggunakan seragam militer serta membawa pemicu bom. Zoni pun ini membuktikannya sendiri ketika Rehan ini masih mandi. Zoni ini mengecek saku baju Rehan dan memang ada pemicu bom. Zoni pun ini langsung membawa pemicu itu dan menggendong Rehan kabur menggunakan mobil di rumah kolonel. Rehan yang melihat Zoni pergi mengejar Zoni ini dengan berlari. Rehan kecil pun ini ditidurkan di rumah kolonel dan Zoni pun ini kaget di rumah kolonel ini ada bercak darah yang berarti kolonel ini sudah mati dibunuh Rehan. Dengan panik, Zoni pun menghubungi Biro Intelijen dan berbicara langsung dengan Tiagi, menceritakan suaminya hilang 7 tahun lalu dan tiba-tiba dia kembali 8 hari terakhir sambil menggunakan seragam militer dan membawa sejenis komponen elektronik. Dan dia merasa ciri-ciri itu adalah yang mereka cari. Tiagi pun ini memberitahu hal penting yang pasti membuat Zoni ini kaget. Jika Rehan suaminya tergabung dalam kelompok teroris, jika dia tidak segera dihentikan, maka dipastikan akan ada ledakan nuklir yang akan menewaskan 5 juta warga India. Zoni pun ini masih tidak percaya jika suaminya seorang teroris. Tiagi ini meyakinkan Zoni karena hanya dia yang bisa menghentikannya. Saat Rehan tiba di rumah kolonel mencoba berbicara sama Zoni, kenapa Zoni ini lari dari dirinya. Zoni pun ini mempertanyakan kematian ayahnya dan kolonel. Rehan pun menjelaskan bahwa dia itu tidak membunuh ayah Zoni, itu hanya kecelakaan. Tapi dia ini tidak bisa menjawab tentang kolonel, karena memang itu sengaja dibunuh agar tidak ketahuan. Terlepas dari semua kebohongan ini, Rehan ini sangat mencintai Zoni dan anaknya. Dia pun memaksa Zoni agar memberikan pemicu itu, karena jika tidak, Rehan kecil dan Zoni ini bahkan dirinya akan mati dibunuh oleh pimpinan IKF, tidak lain adalah kakeknya sendiri. Salah satu cara agar mereka ini bisa hidup damai. Tapi Zoni pun bertanya, bagaimana dengan kehidupan jutaan orang di India jika bom itu diledakkan? Nah, tapi Rehan ini mengatakan jika kelompoknya itu tidak akan meledakkan bom apapun. Mereka ini hanya mengancam agar pemerintah India dan Pakistan ini menyerah agar Kashmir ini merdeka. Dan pun ini pergi nih untuk mengantar pemicu itu pada helikopter kakeknya. Tapi kemudian Zoni ini mengejar dan meminta Rehan ini untuk segera berhenti. Namun Rehan tetap berjalan dan tak menghiraukan ucapan Zoni. Jika Zoni ini menembak kaki Rehan, tapi Rehan ini tetap melanjutkan perjalanannya menuju helikopter sang kakek. Dengan berat hati untuk menghentikan Rehan memberikan pemicu itu, Zoni pun ini menembak Rehan untuk kedua kalinya yang membuat Rehan ini terkapar tidak berdaya. Zoni pun ini akan ditembak oleh sang kakek, namun beruntung Tiagi datang ini tepat waktu lalu menembak jatuh helikopter ketua IKF itu. Zoni pun ini dengan segera memeluk Rehan. Rehan pun ini meninggal di pangkuan Zoni. Itulah kisah cinta gadis buta dengan seorang teroris dalam film Fana yang berdurasi 2 jam 48 menit
Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.